Seri yang penuh drama terjadi di Miami, di mana Formula E kembali membalap di tempat ini setelah pertama kalinya pada tahun 2015. Kami akan mengulas IPRI Miami 2025, mulai dari drama attack mode di akhir balapan, hingga tim yang tampil baik dan buruk sepanjang IPRI Miami kali ini. Setelah 2 musim sebelumnya membalap di Portland, kali ini Formula E kembali pindah ke Miami. Tujuannya untuk memperluas pasar Formula E di Amerika Serikat. Ketika kami bilang Miami, sebenarnya balapan digelar di Homestead Miami Speedway yang jaraknya 1 jam dari pusat kota Miami. Untuk balapan di Homestead Miami Speedway kali ini, Formula E menggunakan layout road course sepanjang 3,5 km yang membuatnya menjadi sirkuit terpanjang sepanjang sejarah Formula E berlangsung. Ketika mendengar balapan di Miami, mungkin pikiran kita akan tertuju untuk balapan di Miami International Autodrome yang dipakai untuk Formula One. Namun sayangnya, itu tidak terjadi. Memang benar, Formula E pernah menggunakan sirkuit Miami International Autodrome, tapi itu hanya digunakan untuk acara Evo Session saja. Banyaknya kegiatan di sekitaran Hard Rock Stadium membuat Formula E susah mendapatkan waktu untuk membalap di sana. Kejadian yang banyak dibicarakan di IPRI Miami kemarin adalah akhir balapnya, di mana beberapa pembalap mendapat penalti karena attack mode mereka masih ada sisa. Bagaimana ceritanya? Sedikit latar belakang, Homestead Miami Speedway memiliki karakter pemakaian energi yang tinggi. Untuk sirkuit seperti ini, pembalap biasanya menghemat energi lebih dahulu. Ini berarti menunda attack mode selama mungkin. Strategi yang digunakan juga kebanyakan 2+6 menit, walaupun beberapa ada yang memilih 4+4. Pada lap ke-20 dari 26, tabrakan terjadi antara Jack Hughes, Maximilian Günther, dan Mitch Evans. Hal ini memicu safety car untuk keluar, disusul red flag dan balapan dihentikan. Tim yang belum mengaktifkan attack mode kedua jadi khawatir tidak akan sempat menghabiskan attack mode sebelum garis finish. Sesuai regulasi, attack mode hanya boleh diaktifkan dalam kondisi balapan lancar tanpa safety car dan harus habis sebelum finish agar tidak mendapat penalti. Balapan berlanjut pada lap 23 dengan standing start. Pembalap yang masih punya sisa attack mode 4 menit beruntung dapat menghabiskannya sebelum finish. Sementara yang 6 menit tidak sempat habis dan harus kena penalti 10 detik. Nissan datang ke Miami sebagai pemuncak klasemen. Sayangnya, mereka tampil buruk. Sempat mencatatkan waktu yang baik pada free practice, Nissan alami 2 nasib berbeda memasuki kualifikasi. Pemuncak klasemen pembalap Oliver Rowland gagal tembus duels dari grup A dan harus buat start ke-16. Sementara rekannya Norman Nato tampil hebat dengan lolos ke duels dan raih pole position. Ini adalah pole perdana Nato dalam karir Formula E-nya. Nato buktikan dirinya bisa jadi pendukung yang baik bagi Nissan setelah jalani 4 balapan tanpa poin. Memasuki balapan, Nissan jadi salah satu tim yang salah strategi attack mode. Norman Nato lintasi garis finish pertama dan Rowland keempat. Namun penalti membuat Nato turun ke posisi 6 dan Rowland ke-11. Rowland naik ke posisi 10 setelah penalti waktu untuk Zane Maloney. Nissan pulang dengan 9 poin dari Miami, namun sayangnya tak lagi jadi pemuncak klasemen. Yang jadi pemuncak klasemen saat ini adalah Porsche, di mana mereka berhasil antarkan 2 mobil ke podium. Semenjak free practice, mereka konsisten jadi yang tercepat. Pada kualifikasi, Antonio Felix da Costa lolos ke duels, sementara Pascal Wehrlein start ke-9 setelah alami kesulitan di trek yang kotor. Dua Porsche lakukan kerjasama yang cukup kompak di balapan. Pada saat tertentu, da Costa membantu Wehrlein untuk menghemat energi. Sayang, strategi da Costa terganggu adanya safety car yang membuat dirinya harus puas finish ketiga. Sementara Wehrlein beruntung dengan strategi attack mode 4+4 menit dan berhasil raih kemenangan pasca penalti untuk Norman Nato. Ini adalah podium kedua dan kemenangan pertama Wehrlein musim ini. Tim yang terlihat kesulitan tampil baik di Miami adalah Jaguar, DS Penske, dan Maserati. DS Penske kesulitan di kualifikasi dengan hanya start ke-17 dan 22. Jean-Eric Vergne gagal memaksimalkan strategi attack mode dan harus puas finish ke-12. Sementara Maximilian Günther terlibat tabrakan. Maserati juga alami kesulitan di Miami dengan hanya mengirimkan Stoffel Vandoorne ke duels. Sedangkan Jack Hughes tidak memiliki one lap pace yang baik. Di balapan, Vandoorne terjebak di papan tengah dan dirugikan safety car. Sementara balapan Jack Hughes terhenti lebih awal karena crash.
Tim lain yang struggling di Miami adalah juara dunia tim bertahan Jaguar. Sempat bagus pada sesi free practice, sayangnya itu tidak terbawa pada sesi kualifikasi. Pada balapan, strategi mereka berdua dirugikan safety car dan kedua pembalap alami nasib apes. Mitch Evans terjebak pada tabrakan Günther dan Hughes, sementara Nick Cassidy mendapat penalti 5 detik akibat melanggar track limits. Hasil buruk Jaguar membuat mereka sudah 3 kali gagal poin dari 5 balapan di musim ini. Kami rasa kami perlu bicara performa hebat Lucas Di Grassi yang sukses bawa hasil menakjubkan bagi Lola Yamaha Up, di mana Di Grassi berhasil tembus ke babak lurus dan start ke-7, dan pada balapan berhasil finish kedua. Ini adalah podium pertama bagi Lola Yamaha Up di Formula E dan pertama bagi Lucas Di Grassi sejak terakhir naik podium bersama Mahindra di E-Prix Mexico City 2023. Hasil baik ini juga tak lepas dari peran Lola. Menurut Chairman Lola Cars Steel Bertos Slimer, E-Prix Miami adalah balapan pertama mereka yang fokus pada performa setelah sebelumnya fokus pada reliability, dan mereka bisa beri performa yang baik. Lucas Di Grassi juga membalap dengan baik di balapan ini berkat kombinasi laju mobil dan manajemen energi yang baik. Meskipun hanya meraih 1 poin di Miami, Oliver Rowland masih memimpin klasemen pembalap dengan 69 poin. Disusul duo Porsche Antonio Felix da Costa dengan 54 poin dan Pascal Wehrlein dengan 51 poin. Porsche puncaki klasemen tim, namun Nissan tengah berjaya di klasemen pabrikan. Untuk klasemen lengkapnya, silakan kunjungi media sosial Formula Glamour. Selanjutnya, Formula E akan menuju sirkuit jalanan legendaris non-glamour di Monaco. Untuk tahun ini, balapan digelar 2 kali atau double header, dan salah satu balapan akan menghadirkan pit push. Ikuti terus keseruan Formula E musim ini bersama Formula Gledek, dan sampai jumpa di video selanjutnya.